Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada pertemuan ini saya akan membahas tentang kelas dan objek. Nah, pada layar monitor kalian atau smartphone kalian, itu sudah saya tampilkan bentuk coding yang akan kita praktekkan. Tapi di sini ada penjelasan tentang coding itu sendiri. Hal yang pertama saya lakukan, saya akan menjalankan program ini dulu. Jadi kita lihat skenarionya. Ya. Baik, saat dijalankan, maka hal yang akan muncul disuruh menginputkan nama. Misalnya nama saya, ya, Robi Setiawan, kemudian saya enter. Kemudian ada rambut saya. Rambut saya itu mungkin lurus ya, orang bilang seperti itu. Kemudian warna kulit saya itu dibilang putih juga enggak, mungkin kuning ya, kuning langsat kalau bahasa Indonesianya seperti itu ya. Kemudian tinggi saya itu 164 ya. Untuk ukuran cowok ini ya pendek lah ya. Kemudian umur saya di 30 karena sekarang tahun 2022 berarti umur saya adalah 36. Ada yang salah itu. Mana? Di sini terakhir ya. Konsol read key agar tidak langsung diselesai eksekusi dari programnya. Saya ulang ya. Ada nama Robi Setiawan. Saya ulang, kemudian ada rambutnya mungkin lurus, warna kulit mungkin kuning, bangsat, kemudian tingginya 164, umur saya 36 tahun. Jadi ketika in di typing atau diketik ini ya, maka akan memunculkan data ya, yaitu Robi Setiawan lurus kuning langsat dengan tinggi 164 dan umur 36 tahun. Lah, yang di bawah ini apa, Pak? Yang di bawah ini adalah contoh penggunaan coding kelas dan objek yang di typing dalam code editornya. Kalau yang ini sifatnya adalah new entry. Artinya apa? Apapun yang diinput dari user, maka akan ditampilkan di sini. Ini metode namanya new entry atau data yang diinput baru. Sedangkan yang di bawah ini adalah menampilkan isi typing yang diinput dalam editor code ya. Yang kita gunakan di sini adalah Visual Studio 2022 kalau saya ya. Oke, saya close. Saya rasa udah dapat skenario-nya bagaimana. Saya mulai menjelaskan tentang codingnya. Kalau saya buat seperti ini, hal yang kita lihat adalah dua buah kelas ya. Ya. Ada kelas pro manusia dan ada kelas program. Kelas manusia itu kalau saya klik plusnya, ada subnya lagi ya. Subnya apa? Ini disebut ya, ini disebut dengan metode atau metodenya. Kemudian ini apa? Ini ya kalau kita lihat ini kan nama variabel ya, nama variabel rambut, variabel warna kulit, variabel dengan tipe data string. Tapi ini aksesornya atau aksesnya ke dalam program itu sifatnya public. Public itu apa? Ini nanti bisa dipakai di luar ya, di luar dari kelasnya dia sendiri. Maksudnya apa? Ini kelas manusia nanti bisa dipakai pada kelas program. Makanya kita jadikan dia public. Kalau public itu disadur ke dalam bahasa Indonesia artinya kan umum. Umum artinya apa? Bisa dipakai dimanapun seperti itu ya. Jadi ini nanti di cross ke sini ya. Kemudian tinggi juga seperti itu. Ada variabel tinggi dan umur dengan tipe data integer dengan tipe aksesornya adalah public agar bisa diakses di luar kelas. Sekarang ini di dalam kelas manusia. Nah, public nih ya. Nanti dia bisa diakses di luar kelas manusia. Contohnya apa? Kelas program seperti itu. Jadi saya buat dua buah kelas seperti ini dulu ya. Kalau saya buat. Nah, seperti ini. Saya klik ternyata ada sub lagi di sini. Nah, di sini disebut dengan metode ya, kalau bahasa Indonesianya. Ciri-cirinya apa? Dia selalu diawali dengan kata-kata void. Nama metodenya adalah tampilkan. Tujuannya apa? Sesuai dengan inisial dari penamaan tampilkan, berarti dia menampilkan sesuatu di situ. Boleh nggak misalnya A, B, C dengan variabel name yang berbeda? Boleh ya. Ini cuman bahasa saya aja seperti itu. Jadi setiap coding atau setiap standar dari programmer itu beda-beda. Nah, kalau saya mungkin tampilkan saja. Apa yang ditampilkan di sini mungkin ada nama,
Kemudian ada rambut, ada warna kulit, tinggi, umur. Ini semuanya untuk ditulis dulu. Kemudian apa? Di sini ada tambah, artinya menyisipkan apapun isi dari nama. Menyisipkan apapun isi dari rambut, menyisipkan nilai dari kulit, menyisipkan nilai dari tinggi, menyisipkan nilai dari umur. Dapatnya dari mana? Kok bisa dimasukkan nilainya? Ini hanya sebuah kelas manusia. Ingat, kenapa namanya manusia? Ya, manusia itu ada banyak ya. Jadi kalau kita ngomongin kelas itu adalah yang generalnya, spesifiknya, generalnya. Kemudian untuk spesifiknya mungkin nama orang, manusia Robi, manusia Beni, manusia siapa lagi? Jasmir, manusia Amroni, dan seterusnya. Anggaplah itu kelasnya manusia dengan objek namanya adalah orang. Begitu dulu, paham ya? Kalau misalnya saya buat contoh analogi lain, ada kelas buah-buahan, objeknya durian, objeknya rambutan, objeknya jeruk, dan seterusnya. Jadi kelas itu adalah bagian general atau yang di luar daripada objek. Kalau misalnya saya buat contoh lagi, ada kelas hewan, ada objek kucing, objek harimau, objek gajah, dan seterusnya. Mungkin paham ya, itu hanya analogi, nanti untuk detailnya silakan baca slide-nya. Jadi kita sudah membuat kelas manusia dengan metode untuk menampilkan isi atau value dari variabel nama, rambut, warna kulit, tinggi, dan umur. Itu dulu ya. Berikutnya ada kelas program. Nah, ini biasanya disebut dengan main entry. Artinya apa? Typing inilah yang akan menghubungkan, kalau ini kan namanya kelas program, typing inilah yang akan menghubungkan atau benang merahnya kepada kelas-kelas yang lain. Disinilah tempat biasanya untuk mengentry suatu nilai. Oke, kita mulai. Kemudian untuk membuat atau menghubungkan kelas dan objek baru, biasanya formatnya atau deklarasinya, kelasnya dulu. Kemudian orang satu ini disebut dengan objek. Sama dengan new manusia. Artinya, ya seperti ini. Ada orang satu dengan kelas manusia. Orang satu itu apa? Ya mungkin ada Robi, ada Beni, ada Jasmir, ada Siang Segap, dan seterusnya. Ya. Itu disebut dengan objek. Seperti saya bilang tadi ya, ada objek, ada kelas. Nah, ketika ini dibuat, maka ini secara otomatis terhubung antara kelas program dengan kelas manusia. Kalau ini saya hapus, maka saat mengambil ya variabel publiknya itu tidak bisa terhubung atau tidak bisa terdeteksi. Ketika saya deklarasikan, maka variabel publiknya itu terhubung dengan di luar kelas programnya. Jadi hal ini tujuannya untuk menghubungkan kelas program dengan kelas manusia. Paham ya? Kemudian untuk mengakses di luar dari kelas program, normalnya kan seperti ini ya. Misalnya dulu ya, ada string gitu ya. Ini sebenarnya bisa kita lakukan. Tapi ini berbeda dengan yang ini. Kenapa? Karena ini variabelnya adalah variabel lokal. Ini tidak akan terhubung ke dalam metode ini. Makanya yang kita butuhkan caranya adalah menghubungkan objek, nama objeknya, titik nama variabel publiknya. Nah, seperti itu ya. Jadi gunakan orang satu, ini objeknya, ambil variabelnya. Kenapa? Karena di orang satu ini masuknya adalah kelas manusia. Kelas manusia mana? Yang ini dia. Variabelnya apa? Ini semua bisa diakses di luar kelas manusia ketika dideklarasikan dengan objek baru, yaitu orang satu. Jadi orang satu titik nama. Di sini saya sifatnya adalah menyimpan apapun yang diinput dari user. Kemudian rambut juga seperti itu, menyimpan, diketik, kemudian disimpan dalam variabel namanya orang satu rambut. Ya, orang satu dot rambut. Nah, ini akan dikirim ke dalam apapun yang diinput di sini oleh user akan ditampung ke dalam orang satu yang isinya adalah kelas manusia, dikirim ke kelas manusia yang ini. Kemudian disimpan dalam variabel rambut, kayak gitu ya. Ada warna kulit, ya warna kulit. Kemudian ada tinggi, ya tinggi. Kemudian ada umur, dan umur. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada penggunaan console readline, tapi di sini ada nama integer parse ya. Ini maksudnya apa?
Karena kita menggunakan tipe data yang integer, maka kita butuh konversi, yaitu menggunakan integer parse. Ini sudah ada di semester 1 ya. Saya rasa ini jelas ya. Jadi apapun yang diinput maka akan ditampilkan. Jadi untuk pada codingan ini mulai dari line 25 sampai line 29 itu sifatnya adalah menyimpan data, kemudian menyimpan data yang di typing oleh user, kemudian dikirimkan ya ke dalam variabel ini nilainya. Yang kemudian nanti akan menggunakan metode tampilkan. Isinya ini. Ya. Kemudian yang di bawah Pak, makanya saya bilang tadi ada kelas namanya manusia, ada orang satu dan orang dua. Mungkin orang dua ini saya gunakan namanya adalah Sule. Jadi ciri-cirinya apa? Namanya Sule, ciri-cirinya rambutnya lurus panjang, ciri-cirinya warna kulitnya sawo matang, tingginya 175 dan umurnya adalah 42. Nah, ini dengan cara men-typing langsung pada code ya. Kalau ini dengan cara new entry. Makanya saya bilang tadi ada dua hal yang berbeda. Nah, kemudian ini bagaimana cara untuk mengakses metodenya yang di luar dari kelas program. Ini kan nggak bisa sebenarnya lanjut ke sini ya. Caranya tetap gunakan objeknya, ini objeknya, kemudian panggil namanya ya, bukan namanya, variabelnya, kemudian isi nilainya. Objeknya, variabelnya, dan nilainya atau value-nya. Objeknya, variabelnya, dan nilainya. Ini menggunakan kutip 2 karena string, dan ini tidak menggunakan kutip 2 karena integer. Ini di integer. Dah selesai. Sekarang kita akan menampilkan atau mengakses metode di luar dari kelas program. Berarti ada orang satu dot tampilkan. Ketika ini dijalankan, artinya apa? Kita akan memanggil orang satu. Ini orang satu. Orang satu ini ternyata di kelasnya manusia, maka dia akan ke atas. Kemudian dia mengaksesnya apa? Dia mengakses metode tampilkan. Maka metode tampilkan itu yang ini ya. Jadi apapun yang diisi maka akan ditampilkan di sini. Termasuklah seperti misalnya yang orang dua, tinggal mengubah objeknya aja. Ada orang satu dan orang dua, maka tampilkan. Oke, saya jalankan kembali. Input nama misalnya Rambo. Rambutnya adalah lurus juga, warna kulitnya adalah putih lah ya, tingginya adalah 180 misalnya, umurnya udah 60 misalnya. Maka yang ini sifatnya hanya men-typing, kemudian ini hanya menampilkan dari orang satu dengan cara orang satu dot tampilkan. Kemudian ini mana Pak? Yang Sule tadi sudah di-typing nilainya atau value-nya pada code ya. Kemudian mengakses untuk menampilkan Sule cukup memanggil objek titik kemudian metodenya. Kalau saya gunakan tadi orang dua titik tampilkan seperti itu. Terus gunanya apa Pak? Gunanya saat mengorganize suatu code itu gampang ya. Saya close ini. Misalnya ada metode baru di sini ya. Namanya adalah public, supaya bisa diakses di luar kelasnya. Public void, misalnya garis. Apa isinya? Ini jangan lupa ya, ada seperti ini. Isinya adalah, oh ya, Ctrl A, saya ini lagi saya rapikan. Isinya adalah hanya mencetak bentuk garis seperti ini ya. Oh ya, selesai ya. Nah ini saya hapus, mungkin nggak perlu. Jadi ketika saya ingin mengakses di luar program kelas program, ya ini ya misalnya, caranya bagaimana? Ya, ketika ini dibuat berarti ini bisa diakses. Nah kalau ini cuma untuk memanggil garis, artinya seperti ini saja, adalah panggil dulu ya. Di sini ada manusia, titik, sorry. Sorry, ada orang satu dot garis, saya copy, sorry lah ya, di bawah sini harusnya ya, biar kelihatan antara orang satu dan orang dua. Saya jalankan.
Saya isi data asal aja ya. A, B, C, 1, dan 2. Maka ketika orang satu dot garis, dia akan memanggil metode garis ya. Ini dia, metode garis. Nah, ini dia. Kalau misalnya saya copy paste, ya bisa saja ya. Ini contoh yang gampang. Berarti kita mencetak 3 garis. A, B, C, 1, dan 2. Nah, 3 garis ya. Nah, bayangkan misalnya, Pak, ini kan gampang, tinggal copy paste. Artinya konsol red line, garis, paste lagi konsol. Iya, karena ini saya buat sampelnya gampang. Bayangkan kalau misal data itu ada mix-nya banyak ya, ada penggunaan integer, ada penggunaan bool. Jadi dengan satu metode bisa dipakai berulang kali dan lebih gampang memanage suatu code. Artinya ketika ini terjadi perubahan, misalnya ini nama yang di-input, misal seperti itu ya, yang di-input adalah, maka cukup satu ini yang dirubah, stringnya, maka ketika menggunakan atau mengakses metode tampilkan, hasilnya dia memukul rata dari awal sampai habis. Dengan catatan dia harus menggunakan tampilkan. Saya di sini buat A, aduh, kosong tadi ya, biar aja abaikan. Itu 2. Nah, nama yang diinput adalah Sule. Nama yang diinput adalah kosong, karena kosong tadi sini. Nah, jadi cukup satu saja sudah bisa melakukan banyak hal. Ya. Satu metode bisa memanage beberapa code sekaligus. Saya mau cuma mengubah ini, tapi sudah berimpact kepada orang satu dan orang dua. Ini contoh berikutnya yang tadi garis ya. Oke, saya rasa penjelasannya sederhana seperti itu karena memang tidak rumit kelas dan objek. Ini hanya sebagai struktur data saja untuk pengantar di PBO semester depan. Saya rasa cukup ya, nggak ada masalah. Oke, saya akhiri kuliah ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.